Gibah. Ingat, saya akan menjelaskan apa itu arti gibah. Gibah dan tidak berhasil. Takutnya keimanannya luntur dan murtad. Gimana tuh Kiprana? Bisa tanggung jawab? Parah itu. Apa kalau kita ingin menghentikan air terjun harus berguru dulu kepada Kiprana? Apa seperti itu? Atau kalau kita ingin memanggil arwah, kita harus berguru dulu kepada Awawan? Atau kalau kita ingin membuka indera keenam dan lain sebagainya, kita harus berguru dulu kepada Gus Irfan? Kita harus berguru gitu ya untuk mendapatkan kesaktian. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala bisa kita minta kapanpun itu. Bisa kita minta kapanpun karena kun fayakun. Karena juga hakul yakin. Ya, seperti itu. Namun, untuk kita untuk bekerja sama kepada jin itu, ya tidak boleh. Apalagi sampai tanda tangan kontrak ya, hitam di atas putih ya. Kita bisa memiliki pendamping khodam kayak gitu. Menyerupai ular, menyerupai dinosaurus, elang, gajah, menyerupai harimau. Tidak boleh ya, itu dilarang. Apalagi indigo-indigoan yang katanya bisa melihat dengan mata indera ke-18 ya. Jadi bisa melihat hal-hal yang gaib. Apalagi itu halunya tingkat parah-parahan itu. Jadi tidak boleh. Gibah. Nah, kalimat ini sering sekali dilontarkan oleh para netizen, di mana ketika saya membahas para dukun selalu dikaitkan dengan gibah, kata-kata gibah. Jadi di sini saya gibah ini ya, di sini saya gibah. Tapi saya perlu garis bawahi, apa sih itu gibah? Apa itu gibah ya? Gibah ini adalah membicarakan aib orang-orang yang sejatinya hanya kita yang tahu. Ya, kita yang tahu dan kita sebarkan di media sosial. Nah, itu gibah. Dan kita juga membicarakan kejelekan orang lain di belakang dia. Itu juga gibah. Kayak gitu ya. Terus kita mengungkapkan keburukan kita, kejelekan kita kepada orang, itu juga gibah. Jadi gibah itu bermacam-macam ya teman-teman. Baik teman-teman, saya juga ingin mereaksi beberapa komentar yang mengatakan saya itu gibah. Saya mengatakan saya itu gibah di sini. Berarti orang ini selain dia adalah utusan dari si para dukun, dia juga adalah orang yang menganut paham-paham klinik atau paham-paham seperti dunia perdukunan. Karena apa? Kalau orang yang berpikir secara cerdas tidak akan mungkin mengatakan video saya gibah, melainkan edukasi. Tapi apabila orang-orang itu berpikiran hal yang sama dengan apa yang saya pikirkan, yaitu mengenai akidah, ya kebenarannya, bahwa di sini saya bukan bicara keburukan, tapi akidah yang dibelokkan secara terang-terangan. Oke, coba kita reaction dulu seperti apa komentarnya dan kita memberikan tanggapan serta jawabannya langsung dari video ini. Oke, ini dari Mulia Ahad. Ya, dari Mulia Ahad, yang kalian omongin, yang kalian gibah itu gak ngerti konten, gak ngerti YouTube, fahami itu aja. Ini saya kemarin membahas Joko Kendil. Ya, saya membahas Joko Kendil, di mana Joko Kendil ini yang melakukan musafir. Saya tidak menggibahi kejelekan si ini ya, si siapa namanya, si Joko Kendil ya. Melainkan saya membicarakan tentang khodam, Ingat, ada hadisnya dan saya memberikan edukasi bahwa tidak akan pernah dibenarkan seorang muslim apabila sudah bekerja sama dengan khodam. Apa khodam itu? Jin yang terlaknat, ya. Jin, sebaik-baiknya jin, ini saya ulang-ulang selalu ini, itu lebih buruk dari bajingannya manusia di dunia ini. Itu ambil benang merahnya, bahwa tidak ada jin yang baik, tidak ada jin yang baik. Dia lebih buruk daripada manusia paling buruk di dunia. Oke, di situ yang saya bahas adalah jin, di mana jin ini bisa menyerupai siapapun untuk menyesatkan umat. Ingat, untuk menyesatkan, bukan untuk meluruskan. Ya, kita wajib percaya dan beriman kepada yang gaib, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada malaikat, surga, neraka dan jin. Namun, untuk kita untuk bekerja sama kepada jin itu ya tidak boleh. Apalagi sampai tanda tangan kontrak ya, hitam di atas putih ya. Kita bisa memiliki pendamping khodam kayak gitu, menyerupai ular, menyerupai dinosaurus, menyerupai elang, menyerupai gajah, menyerupai harimau. Tidak boleh ya. Itu dilarang. Apalagi indigo-indigoan yang katanya bisa melihat dengan mata indera ke-18 ya. Jadi bisa melihat hal-hal yang gaib. Apalagi itu halunya tingkat parah-parahan itu. Jadi tidak boleh mempercayai hal-hal seperti itu. Apalagi kita sampai meminta mudarat atau minta doa-doa berkah kepada Joko Kendil, itu juga gak boleh itu. Ya, itu juga gak boleh. Apalagi Joko Kendil yang ngomong. Dan banyak yang mengiyakan orang-orang yang katanya sakti, orang-orang yang katanya supranatural ahli, dia mengatakan iya Joko Kendil
mengendarai harimau putih. Dan di video itu saya memberikan edukasi. Saya bukan menggibah. Sekali lagi bukan gibah. Oke, next. Gibah orang ini. Tuh, saya dikatakan gibah ini komentar kepada video ketika saya membongkar ilmu kebal di videonya siapalah, Habib Bahar. Nah, Habib Bahar. Kenapa saya harus dikatakan gibah? Sedangkan yang saya bongkar bukan keburukan, tapi kesaktiannya ditunjukkan gitu. Kesaktian yang dipraktekkan dan ditonton banyak orang. Sengaja agar ditonton banyak orang. Oke, nanti saya akan berikan definisi apa itu gibah, ya. Namun saya baca dulu komentar yang tidak cerdas itu ya. Ini dari Rona Sopiana ya. Kok ente jadi gini ya? Jadi dia heran. Membuat konten seakan-akan menjatuhkan HBS, Habib Bahar Smith. Nah, beliau HBS ini cuman acting kok, atraksi aja. Iya. Jadi di video itu saya bukan untuk menjatuhkan ya, tapi saya ingin mengatakan kepada netizen yang mungkin percaya pada ilmu kebal agar teredukasi dengan video saya. Teredukasi dari apa? Bahwa ilmu kebal itu hanya trik yang dilakukan oleh Habib Bahar, itu trik juga, bukan menjelekkan pribadinya Habib Bahar. Tidak ya, sekali lagi tidak. Dan jampi-jampi doanya juga bohongan. Oh, jadi sempet-sempetnya ya, jadi sempet-sempetnya Habib Bahar jampi-jampi atau berdoa dengan cara yang bohong-bohong. Lanjut. Jadi itu hanya sekedar iseng alias menyindir. Memang ini trik kok, bukan ilmu yang pakai doa-doa. Jangan sampai ente tidak dapat syafaat dari Rasulullah karena menjelekkan keturunan Rasulullah. Siapa yang menjelekkan gitu? Siapa? Ini dari Yadi Sitra, WK bikin konten gibah mulu. Nah, kok bisa ya? Kok bisa orang itu tidak paham arti gibah gitu? Ngomong gibah, tapi tidak tahu gibah. Arti gibah itu apa dia tidak tahu gitu. Yang penting ngomong aja. Lanjut, ini komentar berikutnya ya. Laki jangan banyak bacot, wis tangosan kok nyinyir gibah. Oh, gibah lagi. Kalau berani ngomong depan orangnya langsung, dikira saya takut gitu. Kalau saya ketemu nih, misalkan ketemu sama Awawan, ketemu sama Kiprana Lewu, ketemu sama Samsudin, ketemu sama Gus Irfan, dan semua ini dukun-dukun nih. Kalian kira kalau saya ketemu berhadapan langsung dengan orang itu, saya bakal takut gitu? Takut apa? Yang saya sampaikan di sini adalah tentang akidah. Kenapa saya harus takut kalau ketemu langsung? Ada-ada saja kan? Itu namanya laki-laki berani, jangan berani ngomong di belakang. Ya katanya jangan berani ngomong di belakang. Kapan saya ngomong di belakang? Di publik ini. Saya ngomongnya di depan publik ini. Ya, tidak pernah saya ngomong di belakang, apalagi ngomong di dapur gitu. Enggak. Saya video dan saya ngomong depan kalian semua. Agar apa? Agar kalian tahu. Karena saya tidak punya rasa takut untuk menyampaikan kebenaran. Gitu. Datangi Mas di live di sana, luruskan, ingatkan saudaranya, jangan hanya kuar-kuar di YouTube, tidak bagus. Gibah. Ngomongin orang terus, gibah lagi. Oke, nanti saya akan juga bahas. Kalau mau meluruskan, mengingatkan saudaranya seiman, datangi terus live ke sana. Wah, nanti kalau didatangi langsung, sudah saya tantang juga secara publik ini untuk menunjukkan kesaktiannya, tapi tidak ada jawaban. Ya, tidak ada jawaban. Katanya dia singa ya. Dan kita yang menasihati ini anjing gitu. Jadi gimana caranya kita untuk bisa meluruskan mereka? Kalau kita menasihati saja dibilang anjing. Ya gimana? Jadi semoga video saya dijawab ya. Agar bisa menerima tantangan untuk menghentikan lajunya air terjun. Karena di situ dia menyebutkan hakul yakin kepada Allah. Ya hakul yakin kepada Allah. Hakul yakin. Dan ini bisa menjadi salah pemahaman mengenai akidah. Ketika nanti ada seorang muslim yang ingin menjadi seperti Kiprana. Lalu tiba-tiba dia pergi ke air terjun. Hakul yakin ingin menghentikan air terjun dan tidak berhenti-berhenti. Akhirnya keyakinannya hilang karena tidak bisa menghentikan air terjun. Nah, itu yang perlu disalahkan siapa? Apa kalau untuk menjadi seperti Kiprana harus tapa dulu? Ya, harus berguru dulu kepada Kiprana gitu. Ini saya juga jengkel ini ya. Selain saya juga lucu kadang, tapi jengkelnya juga ada. Kita menganggapnya itu hiburan dengan embel-embel agama. Hakul yakin, kalau kita yakin kepada Allah tidak ada yang tidak mungkin. Pakai tenaga dalam, hentikan itu air terjun. Berhenti itu air terjun sama Kiprana. Dan bagaimana nanti kalau ada ustadz, kiai, dan lain sebagainya yang merasa sudah belajar agama puluhan tahun, dia hakul yakin kepada Allah nih dan mau menghentikan air terjun dan gak bisa-bisa. Akhirnya keyakinannya hilang. Kok Allah tidak bisa? Kok Allah tidak menunjukkan kekuatannya? Nanti akan muncul keyakinan seperti itu, bagaimana? Kiprana bisa tanggung jawab. Terus yang berikutnya, sudah mengatakan hakul yakin bahwa ilmu itu dari Allah. Setidaknya Kiprana Lewu ketika ditantang harus bisa membuktikan. Saya sudah membuat video di sini ya, dan tidak dijawab. Tidak dijawab. Padahal ini publik. Dia membuat video di publik, dan saya jawabnya juga di publik. Harusnya ada respon. Jadi di sini saya tidak ingin menjelekkan, tapi saya ingin meluruskan akidah yang berusaha ingin dibengkokkan oleh orang-orang atau oknum-oknum yang sejatinya hanya mencari keuntungan dari penyesatan akidah tersebut. Tidak mau saya katakan mencari keuntungan atau menyesatkan akidah.
Buktikan gitu. Berikutnya, kerjanya gibah terus, hanya kamu mencari uang keluar-keluar di YouTube. Kalau meluruskan atau pembuktian langsung datangi pendoponya. Ini video kepada si siapa namanya tuh? Si Wawan. Jadi saya sudah datangi nih ya. Sudah beberapa kali tim saya dan netizen, teman-teman saya juga men-DM. Bagaimana kalau dia sudah menerima kesepakatan agar kita bisa membuktikan langsung, tapi tidak ada jawaban sama sekali. Ya, ditelepon, ada juga yang diblokir itu. Ya, ada beberapa netizen atau beberapa orang kan kenal saya dan ingin mewakili saya. Dia sudah menelpon tapi diblokir katanya. Jadi mau gimana? Nanti ketika kita samperin ke sana malah berkelit, kan itu yang tidak lucu. Oke, tidak perlu banyak lagi, ini saya baca nih komentarnya dan saya juga akan membaca komentar yang pro kepada video saya. Ya, di mana menanggapi apa yang sebenarnya gibah. Setelah itu nanti saya juga akan sambung. Kenapa ya setiap orang yang ingin membicarakan kebenaran dibilangnya gibah? Setuju. Kenapa akal sehatnya nggak dipakai? Akalnya sudah gak sehat. Ya, akalnya sudah gak sehat. Kenapa dia mengatakan gibah? Sejatinya dia kepada gibah ya, Lala ya. Sejatinya dia kepada gibah itu tidak paham. Jadi seolah-olah untuk membela dukun, menjatuhkan kita sebagai orang yang membicarakan kebenaran dengan alibi gibah. Kayak gitu. Lanjut ya. Gak harus kan? Pesilat ngomongnya tentang persilatan terus. Setuju. Artis juga tidak selamanya ngomongin tentang keartisannya terus. Pelawak gak selamanya juga ngelawak gitu. Dokter seperti Dokter Richard Lee, dia tidak selamanya ngomong tentang ya kedokteran terus. Ada kalanya berbicara tentang ya hal-hal yang lain. Dan banyak lagi orang-orang yang memiliki kegiatan atau profesinya masing-masing di sana, tapi dia harus membicara tentang agama atau akidah. Karena apa? Itu lebih penting dari profesinya. Oke, lanjut. Sedangkan Mas Heri juga beragama Islam. Bener, menurutku wajar ya kalau dia bahas masalah yang melenceng dari agama selagi dia punya kapasitas membahasnya. Kenapa tidak? Toh dia bahasanya selalu dilandasi dengan ilmu yang dia tahu. Nah, oke, ini komentar terakhir yang mau saya baca. Bagi teman-teman sekalian, gibah. Ingat, saya akan menjelaskan apa itu arti gibah. Gibah adalah membicarakan aib saudaranya di belakang. Ya, tanpa menyalakan kamera. Kalau kita membicarakan di depan kamera berarti ngomong ke banyak orang. Jadi saya membuka aib yang tidak orang lain ketahui menjadi diketahui. Itu gibah. Terus yang kedua, ini ada cerita. Misalkan ada orang nih mencuri, tiba-tiba dia ingin bertaubat dan dia menceritakannya kepada temannya. Sedangkan dia sudah bertaubat. Nah, temannya ini yang berdosa karena gibah sudah membicarakan kejelekan yang sejatinya itu sudah ditaubati oleh dia. Nah, kayak gitu. Dan di sini ya para dukun ini dia bukan melakukan kejelekan melalui dirinya pribadi. Kejelekan itu bisa berupa apa? Ya, bermacam-macam ya. Bermacam-macam kejelekan itu. Namun, yang namanya penyelewengan akidah itu bukan kejelekan lagi, tapi itu penyimpangan. Ingat ya, kejelekan dan penyimpangan itu beda. Orang melakukan kejelekan itu berbeda. Dan melakukan penyimpangan dari segi akidah itu juga beda. Yang kita bahas bukan kejelekan orang itu, melainkan penyimpangannya dari segi akidah. Agar apa kita bahas penyimpangan itu? Agar banyak muslim-muslim di luar sana untuk tercerdaskan, untuk diberitahu bahwa itu salah loh. Itu tidak benar dari segi akidah loh. Nah, ini akidah. Sama halnya seperti korupsi, ya, korupsi. Korupsi itu salah. Korupsi itu salah. Mencuri uang, tapi dicari itu. Padahal itu bukan dari segi agama. Itu kejelekan orang kan ya, mencuri kan, tapi dibongkar itu. Apakah itu juga gibah? Kita membicarakan orang yang sudah korupsi, mencuri uang rakyat, dan kita menjelaskan kepada masyarakat bahwa korupsi itu salah. Korupsi itu tidak benar. Korupsi itu menyimpang dari akidah, menyalahi ajaran Islam. Perlu dipahami. Edukasi sangat penting bagi kita orang yang beragama. Wawan kemarin manggil arwah dan kita kasih edukasi kepada masyarakat bahwa tidak ada seorang pun yang mampu memanggil arwah karena Allah sudah tempatkan arwah itu di sijin dan iliyin. Apakah kita gibah di situ? Tidak. Tapi kita memberikan pencerahan bahwa tidak ada manusia yang bisa bertindak seolah-olah dia Tuhan. Wawan itu memanggil arwah, itu bukan kejelekan arwah ya teman-teman. Itu bukan kejelekannya, tapi penyimpangan dari segi akidah. Kalau saya membahas kejelekan Wawan itu salah. Saya tidak pernah menyinggol kejelekan Wawan. Wawan itu sehari-hari ini, Wawan itu kalau di rumahnya begini, Wawan itu kalau begini begitu. Nah, tidak. Saya tidak pernah membicarakan kejelekan pribadinya Wawan. Yang saya bahas adalah akidah Wawan itu. Dimana ketika dia mampu mendatangkan arwah itu sudah salah. Sifat seorang muslim tidak seperti itu harusnya. Ingat itu.
Ingat itu. Terus ketika saya membahas kiprana, menghentikan air terjun dengan tenaga dalam, dan tenaga dalam itu atas izin Allah, minta ke Allah katanya. 2 kali kiprana minta kepada Allah dan diwujudkan waktu itu juga. Nah, itu juga lucu ya. Itu lucu sekali. Lucu sekali. Nah, kenapa saya bisa mengucapkan lucu? Karena ilmu Allah tidak seperti itu sifatnya. Itu bisa menyalahi itu. Itu bisa menyalahi aturan atau menyalahi akidah. Takutnya nanti ketika ada orang yang menonton video itu dan ingin melakukan kesaktian yang serupa dengan kiprana, karena dia sudah beragama puluhan tahun, dia sudah mendalami Al-Quran dan hadis, dia hakul yakin kepada Allah SWT dan ingin menghentikan air terjun. Tidak usah air terjun, air kran dia nyalain terus didorong-dorong gitu agar air krannya tidak ngalir dan tidak berhasil. Takutnya keimanannya luntur dan murtad. Gimana tuh kiprana? Bisa tanggung jawab? Parah itu. Apa kalau kita ingin menghentikan air terjun harus berguru dulu kepada kiprana? Apa seperti itu? Atau kalau kita ingin memanggil arwah, kita harus berguru dulu kepada awawan? Atau kalau kita ingin membuka indera keenam dan lain sebagainya, kita harus berguru dulu kepada Gus Irfan? Kita harus berguru gitu ya untuk mendapatkan kesaktian. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala bisa kita minta kapanpun itu. Bisa kita minta kapanpun karena kun fayakun. Karena juga hakul yakin. Ya, seperti itu. Ini yang saya edukasikan. Saya bukan gibah. Di video ini saya memberikan edukasi, bukan menggibah. Ingat sekali lagi. Tapi kenapa saya dibilang gibah? Karena orang-orang yang berkomentar tentang gibah itu, yang pertama, mereka adalah orang-orang yang memiliki faham klinik. Tahu mereka adalah akun fake, akun palsunya para dukun. Terus yang ketiga, mereka adalah pengikutnya para dukun. Seperti itu. Ya, seperti itu. Baik, semoga dengan penjelasan ini, teman-teman bisa paham, teman-teman bisa tahu bagaimana membedakan antara gibah dan edukasi. Semoga bisa membedakan. Nanti kalau ada di video ini yang komentar mengenai gibah lagi, atau berkomentar hate di video saya, atau di video ini, akan saya pin. Baik teman-teman, mungkin itu saja di video ini ya. Semoga ini bisa bermanfaat dan juga bisa memotivasi kita untuk terus berdakwah meskipun melalui media sosial. Karena apa? Karena semua orang sudah memiliki smartphone, di mana telepon pintar ini bisa untuk mencari hidayah dimanapun kita mau. Dan bisa mengambil hikmah dari video apapun yang kita inginkan. Seperti itu. Oke teman-teman, apabila ada yang salah dari ucapan saya atau perkataan saya, itu murni dari kebodohan saya atau kehilafan saya. Apabila itu ada yang benar, maka itu murni datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Heri Pras mengucapkan salam.